Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Muhammad Faruk dan teman saya yang bernama Nauran Fuzula. Pada video ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Deutsche Werkbank dan Bauhaus pada mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur abad 20. Deutsche Werkbank didirikan pada tanggal 30 Oktober tahun 1907 di Munich, Jerman. Itu merupakan inisiatif dari sekelompok seniman, arsitek, pengrajin, dan pemilik perusahaan industri di Jerman yang terinspirasi oleh gerakan seni dan kerajinan yang sedang berkembang di Eropa pada saat itu. Tokoh-tokoh penting dalam pendirian Deutsche Werkbank termasuk Peter Behrens, Hermann Matthäus, dan Henry van de Velde. Deutsche Werkbank ditutup oleh Nazi pada tahun 1934. Setelah Perang Dunia Kedua, organisasi ini dihidupkan kembali pada tahun 1950. Dan ini adalah pabrik bagus, dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur modern paling awal dan terkenal dengan fitur desain inovatifnya. Fasad bangunannya yang sebagian besar terbuat dari kaca merupakan ide revisioner pada saat itu dan menjadi pemandu jalannya modernisme selama beberapa dekade mendatang. Filosofi desain pabrik menekankan bahwa desain eksterior harus mengungkapkan logika konstruksi sebuah bangunan. Pabrik Fagus masih digunakan sampai sekarang dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan ini adalah kipas angin dan kursi karya dari Peter Behrens, salah satu pendiri Deutsche Werkbank. Tujuan Deutsche Werkbank. Tujuan awalnya adalah untuk membentuk kemitraan antara perusahaan produk dengan profesional desain untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Jerman pada pasar global. Werkbank lebih kurang sebagai gerakan seni daripada upaya yang disponsori oleh negara untuk mengintegrasikan kerajinan tradisional dan teknik produksi massal industri untuk menetapkan Jerman pada posisi yang kompetitif dengan Inggris dan Amerika Serikat. Deutsche Werkbank telah berperan penting dalam perkembangan desain modern dan industri di Jerman. Karya-karya dan ide-ide yang berasal dari anggota Deutsche Werkbank berpengaruh besar pada desain produk, arsitektur, dan seni Jerman. Pada awal abad ke-20, selain itu, ide-ide dan prinsip-prinsip yang mereka promosikan masih memiliki relevansi dan desain yang kontemporer hingga saat ini. Dan ini adalah pabrik turbin yang dibangun pada tahun 1909 di distrik Moabit, Berlin. Ini adalah karya dari arsitek Peter Behrens yang paling terkenal. Bangunan berbingkai baja sepanjang 100 meter dengan jendela kaca setinggi 15 meter di kedua sisinya, yang dianggap sebagai upaya pertama untuk memperkenalkan desain modern yang terkendali pada arsitektur industri. Prinsip-prinsip dasar Deutsche Werkbank. Pertama yaitu kesederhanaan. Deutsche Werkbank mengedepankan kesederhanaan dalam desain. Mereka mempercayai bahwa desain harus bersifat fungsional dan tidak dibuat terlalu rumit atau menghambur-hamburkan elemen dekoratif yang tidak perlu. Pendekatan ini mempromosikan ketelitian dan efisiensi dalam desain. Kedua, ada estetika. Prinsip estetika penting dalam desain Deutsche Werkbank. Mereka ingin menciptakan produk-produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga indah secara visual. Desain harus memiliki elemen estetika yang menarik. Ketiga, ada rasionalisasi produksi. Organisasi ini mempromosikan efisiensi dalam produksi industri.
Mereka ingin mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan standar produksi agar agar setiap produk memiliki kualitas yang tinggi. Keempat, ada fungsi. Prinsip fungsi menekankan pentingnya desain yang memenuhi tujuannya dengan baik. Produk-produk harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan efisien. Desain yang baik harus memiliki fungsi yang jelas dan mudah digunakan. Dan kelima yaitu kualitas. Desworth Bound menekankan pentingnya penggunaan bahan berkualitas tinggi dalam produksi. Mereka menentang penggunaan bahan inferior untuk substitusi yang mengurangi kualitas produk. Kualitas harus dijaga untuk memastikan produk yang tahan lama. Gaya desain Desworth Bound memainkan peran penting dalam perkembangan desain modern, dan prinsip-prinsipnya terus mempengaruhi desainer dan arsitek hingga saat ini. Gaya ini merupakan salah satu tonggak awal dalam evolusi desain menuju gaya yang lebih bersifat fungsional dan minimalis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nauran Fuzula. Baik, terima kasih kepada Muhammad Faruk. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Bauhaus. Bauhaus adalah sebuah sekolah seni dan desain yang terkenal didirikan pada tahun 1919 oleh Walter Gropius. Walter Gropius adalah seorang arsitektur Jerman yang mengedepankan konsep modernisme dalam arsitektur. Dia biasanya menggabungkan elemen-elemen industrial ke dalam arsitekturnya, sehingga membuat suatu bangunan yang bersifat fungsional dan minimalis. Bauhaus adalah sebuah sekolah seni di Jerman yang sangat berpengaruh dan terkenal dengan keunikannya karena menggabung antara seni dan teknik dalam produksi massal, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni modern. Sekolah ini didirikan pada tahun 1919 oleh Walter Gropius dan Ludwig Mies van der Rohe. Bauhaus bergerak dalam seni arsitektur, yaitu utopia, berdasarkan pada idealisme dari bentuk yang sederhana dan fungsi yang lugas, dan sebuah kepercayaan bahwa mesin perekonomian dapat membawa secara elegan benda-benda yang telah didesain menjadi milik massa, menggunakan teknik-teknik dan material-material yang digunakan secara khusus untuk penggunaan pabrik dan manufaktur massal seperti baja, beton, krom, kaca, dan lain sebagainya. Bauhaus berpindah-pindah lokasi selama masa operasinya. Yang pertama itu Weimar, kemudian ke Dessau, dari Dessau berpindah ke Berlin, dan akhirnya ditutup karena rezim Nazi pada tahun 1933. Ini adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana Bauhaus itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama itu Weimar. Bauhaus didirikan di Weimar, Jerman pada tahun 1919 oleh Walter Gropius, dan selama periode ini Weimar menjadi rumah pertama bagi Bauhaus. Selama masa ini, Bauhaus menawarkan berbagai program studi seni dan desain yang revolusioner. Kemudian berpindah ke Dessau pada tahun 1925 karena alasan politik dan dukungan dari pemerintahan kota Dessau. Bauhaus pindah ke Dessau, sebuah kota yang terletak di Sachsen-Anhalt, Jerman. Pindah ke Dessau memungkinkan Bauhaus untuk memiliki bangunan sekolah yang baru dan modern, yang dirancang oleh Walter Gropius sendiri. Bangunan ini yang dikenal sebagai Bauhaus Dessau, menjadi salah satu ikon arsitektur modern. Kemudian berpindah lagi ke Berlin. Bauhaus itu berpindah ke Berlin pada tahun 1932, yang pada saat itu menjadi ibu kota Jerman. Pindah ke Berlin ini tidak berlangsung lama, karena Bauhaus akhirnya ditutup oleh pemerintah Nazi pada tahun 1933. Penutupan ini terjadi karena tekanan dari rezim Nazi yang menganggap Bauhaus sebagai institusi yang dianggap subversif dan ideologinya tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang seni dan desain.
Setelah penutupan Bauhaus pada tahun 1933, banyak mantan staf dan siswa Bauhaus menyebar ke berbagai belahan dunia dan terus menyebarkan pengaruh estetika dan pendekatan desain Bauhaus. Meskipun Bauhaus hanya beroperasi selama 14 tahun, warisan dan pengaruhnya dalam dunia seni, arsitektur, dan desain masih sangat kuat hingga sehari ini. Slide selanjutnya itu adalah gaya pada arsitektur Bauhaus. Seperti yang kita ketahui, arsitektur Bauhaus itu modern ya. Yang pertama mengandung kesederhanaan. Desain Bauhaus ini didasarkan pada prinsip kesederhanaan dengan perhatian khusus pada garis-garis bersih dan tampilan yang minimalis. Kemudian geometri. Bangunan Bauhaus sering mengandalkan bentuk-bentuk geometris seperti kubus, silinder, balok, dan bentuk-bentuk ini seringkali sangat sederhana dan simetris. Penggunaan bahan modern. Arsitektur Bauhaus memanfaatkan bahan-bahan modern, terutama baja, beton, dan kaca. Ini mencerminkan pendekatan inovatif terhadap teknologi konstruksi pada masanya. Kemudian penggunaan warna terbatas. Palet warna dalam arsitektur Bauhaus seringkali terbatas pada warna-warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, dan nuansa metalik. Fungsi utama. Prinsip utama dalam arsitektur Bauhaus adalah mengutamakan fungsi. Setiap elemen bangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan praktisnya. Jadi seperti yang kita tahu, pada arsitektur modern itu semua hal-hal yang tidak diperlukan tidak didesain, seperti corak-corak dan elemen-elemen desain lain yang biasanya ada pada arsitektur klasik, itu tidak ada di arsitektur modern. Arsitektur modern lebih mengutamakan fungsi terhadap ruang yang dibentuk. Selanjutnya itu tentang konsep dan metode Bauhaus dalam arsitektur. Dalam perkembangannya, Bauhaus banyak dipengaruhi oleh beragam paham-paham yang berkembang di masa pertumbuhan Bauhaus. Menyangkut yang pertama itu rationalism. Rationalism atau rasionalisme ini dalam konteks Bauhaus merujuk pada pendekatan desain yang didasarkan pada pemikiran logis dan fungsional. Bauhaus sangat menekankan pada fungsi dan kepraktisan dalam desain. Kemudian ada fungsionalisme atau fungsionalisme adalah konsep penting dalam Bauhaus. Bauhaus berusaha untuk menggabungkan seni dan industri dengan fokus dan fungsi dan penggunaan sehari-hari. Desainnya harus sesuai dengan tuntutan praktis dan teknologi modern. Kemudian ada kubisme atau kubisme. Kubisme adalah aliran seni yang memengaruhi beberapa aspek desain Bauhaus, terutama pada penggunaan geometri dan pemisahan bentuk. Kemudian ada ekspresionisme atau ekspresionisme. Meskipun Bauhaus lebih dikenal dengan pendekatan fungsional dan rasionalnya, beberapa elemen ekspresionisme, ekspresion Jerman khususnya, juga ada terlihat pada beberapa aspek desain. Kemudian Neusatzlichkeit atau realisme baru Jerman. Bauhaus memiliki hubungan dengan gerakan atau realisme baru Jerman. Gerakan ini menekankan pada ketertiban, ketegasan, dan objektivitas dalam seni desain. Konsep utama Bauhaus dalam arsitektur adalah Zeitgeist, merujuk pada semangat zaman atau roh zaman yang mempengaruhi seni dan arsitektur. Kemudian ada Gesamtkunstwerk, merujuk pada karya seni yang terdiri dari berbagai unsur kesenian seperti musik, tari, teater, dan arsitektur.